Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Mardika Syandi dari Prodi Sistem Informasi jurusan Teknik Informatika dengan NIM 200512140809. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Sejarah internet di dunia. Internet merupakan singkatan dari Interconnection Networking, yang berarti jaringan komunikasi global yang menghubungkan miliaran jaringan komputer di seluruh penjuru dunia menggunakan media komunikasi seperti satelit dan telepon. Internet berawal pada tahun 1969 dan pada saat itu internet hanyalah sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA. ARPA merupakan bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Proyek tersebut diberi nama ARPANET, yakni singkatan dari Advanced Research Project Agency Network. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Keberhasilan menyambungkan antar komputer ini yang kemudian bisa membuat mereka berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Proyek tersebut mendapatkan hasil temuan tentang bagaimana perangkat lunak atau software komputer yang berbasis Unix dapat berpadu pada dengan perangkat lunak atau hardware, sehingga para pengembangnya mulai menyadari bahwa hal tersebut dapat membantu manusia untuk berkomunikasi jarak jauh melalui saluran telepon, padahal pada awalnya hanya akan digunakan untuk kepentingan militer saja. Pada awal-awal dibentuknya ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara, yang dimana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober 1972. Tak lama setelah itu, proyek ini dilirik oleh berbagai universitas di negara tersebut, sehingga proyek yang digarap oleh ARPANET berkembang dengan pesat yang mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam manajemennya. Banyak permintaan yang ingin mengembangkan internet. Akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network adalah jaringan sambungan paket jangkauan luas pertama dengan kontrol terdistribusi dan jaringan pertama yang menerapkan paket protokol TCP atau IP. Kedua teknologi tersebut menjadi fondasi teknis dari internet. ARPANET didirikan oleh Advanced Research Project Agency atau ARPA dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat berdasarkan ide J. C. R. Licklider Bob Taylor. Mulai proyek ARPANET pada tahun 1966 untuk memungkinkan akses ke komputer jarak jauh. Taylor menunjuk Larry Roberts sebagai manajer program. Roberts membuat keputusan kunci mengenai desain jaringan. Roberts menggabungkan konsep dan desain Donald Davis untuk sambungan paket dan meminta masukan dari Paul Baran. ARPA memberikan kontrak untuk membangun jaringan kepada perusahaan Bolt, Beranek, dan Newman yang mengembangkan protokol pertama untuk jaringan. Robert melibatkan Leonard Kleinrock di UCLA untuk mengembangkan metode matematika untuk menganalisis teknologi paket jaringan. Komputer pertama berhasil terhubung pada tahun 1969 dan Network Control
program mulai diimplementasikan pada tahun 1970. Pengembangan perangkat lunak selanjutnya memungkinkan log masuk jarak jauh, transfer berkas, dan surel. Jaringan tersebut berkembang pesat dan dinyatakan beroperasi pada tahun 1975 ketika berhasil melalui uji kontrol ke Badan Komunikasi Pertahanan. Penelitian antar jaringan pada awal 1970-an oleh Bob Kahn di DARPA dan Vince Cerf di Universitas Stanford, dan kemudian DARPA mengarah pada perumusan program kontrol transmisi atau TCP yang memasukkan konsep-konsep dari proyek Cyclades Perancis yang dipimpin oleh Louis Pouzin. Ketika proyek ini berkembang, sebuah protokol telah dikembangkan oleh beberapa jaringan terpisah yang dapat bergabung ke jaringan dalam jaringan. Awalnya disebut sebagai IP atau TCP, versi 4 dari TCP atau IP dipasang di ARPANET untuk penggunaan produksi pada 1983 setelah Departemen Pertahanan menjadikannya sebagai standar untuk semua jaringan komputer militer. Akses ke ARPANET diperluas pada tahun 1981 ketika National Science Foundation atau NSF mendanai Computer Science Network atau CSNet. Pada awal 1980-an, NSF mendanai pendirian pusat superkomputer nasional di beberapa universitas dan menyediakan akses jaringan dan interkonektivitas jaringan dengan proyek NSF-Net. Pada tahun 1986, proyek ARPANET secara resmi dinonaktifkan pada tahun 1990. Setelah terjadi kemitraan dengan industri telekomunikasi dan komputer yang membuka jalan bagi komersialisasi masa depan jaringan seluruh dunia yang baru, yang dikenal sebagai Internet. Milnet. Dalam jaringan komputer, Milnet atau sepenuhnya jaringan militer adalah nama yang diberikan untuk bagian dari Internet Network ARPANET yang ditujukan untuk lalu lintas Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tidak diklarifikasikan. Milnet secara fisik terpisah dari ARPANET pada tahun 1983. ARPANET tetap dalam layanan untuk komunitas riset akademik, tetapi konektivitas langsung antara jaringan terputus karena alasan keamanan. Gateway menyampaikan surat elektronik antara dua jaringan. BBN Teknologis membangun dan mengelola Milnet dan ARPANET, dan kedua jaringan tersebut menggunakan teknologi yang sangat mirip. Ini juga dikenal sebagai jaring militer. Selama tahun 1980-an, Milnet berkembang sebagai bagian dari jaringan data pertahanan, satu set jaringan militer di seluruh dunia yang berjalan pada tingkat keamanan yang berbeda. Pada 1990-an, Milnet menjadi NIRNet. Sejarah Internet masuk di Indonesia. Berdasarkan catatan Voice, ARIN, dan OPNIC, protokol Internet atau IP pertama dari Indonesia, UINetLab, dengan IP 192.41.205/24 didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada 24 Juni 1988. RMS Ibrahim Suryono, Adi Suemarta, Muhammad Ihsan, Robi Sobiakto, Putu Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Ono W. Purbo merupakan beberapa nama-nama pada awal pembangunan Internet Indonesia sekitar tahun 1992 hingga 1994. Mereka telah mengontribusikan keahlian dan dedikasinya dalam membangun cuplikan-cuplikan sejarah jaringan komputer di Indonesia. Tulisan tentang keberadaan jaringan
internet di Indonesia dapat dilihat di beberapa artikel di media cetak seperti Kompas berjudul Jaringan Komuter Biaya Murah Menggunakan Radio. Pada bulan November 1990, juga beberapa artikel pendek di majalah Elektron Himpunan Mahasiswa Elektro ITB pada tahun 1989. Pada sekitar tahun 1994 mulai beroperasi Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya. Indonet merupakan ISP komersial pertama Indonesia. Pada waktu itu pihak Postel belum mengetahui tentang bisnis internet dan masih sedikit sekali pengguna internet di Indonesia. Sambungan awal ke internet dilakukan menggunakan dial-up oleh Indonet. Lokasi Indonet masih di daerah Rawamangun di Kompleks Dosen UI. Akses awal di Indonet mula-mula memakai mode teks dengan shell account, browser links, dan klien surel Pine serta chatting dengan conference pada server IEX. Pada tahun 1995, pemerintah Indonesia melalui Departemen Pos Telekomunikasi menerbitkan izin untuk ISP yang diberikan kepada Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya dan Ratnet dipimpin BRM. Mulai 1995, beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses telnet ke luar negeri dengan memakai remote browser links di AS. Maka pemakai internet di Indonesia bisa akses internet HTTP. Perkembangan terakhir yang diperhitungkan adalah tren ke arah e-commerce dan warung internet yang satu dan lainnya saling menunjang membuahkan masyarakat Indonesia yang lebih solid di dunia informasi. Rekan-rekan e-commerce membangun komunitasnya di beberapa milis. Robi Subiakno menjadi koordinator IP pertama dari IMPRNet atau Amatir Paket Radio Network yang di internet dikenal sebagai domain ampr.org dan IP 44.132. Sejak tahun 2000, AMPRNet Indonesia dikoordinir oleh Ono W. Purbo atau HCO MLC. Koordinasi dan aktivitasnya mengharuskan seorang untuk menjadi anggota Orari dan dikoordinasi melalui mailing list Orari seperti Orari news@yahoogroups.com. Di tahun 1986 hingga 1987 yang merupakan awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia, Robi Subiakto merupakan pionir di kalangan pelaku radio amatir Indonesia yang mengaitkan jaringan amatir Bulletin Board System atau BBS yang merupakan jaringan email store dan forward yang mengaitkan banyak server PBS amatir radio seluruh dunia agar email dapat berjalan dengan lancar. Warung internet atau warnet. Yang jelas tidak diketahui siapa pertama kali memulainya menyediakan layanan warung internet ini di Indonesia, tapi bisa dilihat pada tahun keaktifannya itu sekitar 1996 hingga 1998. Beberapa tokoh dalam perkembangan warnet ini sebut saja salah satunya adalah Wasantara dari PT Pos Indonesia. Pada 1900 hingga 1998, awalnya para pionir yang memiliki beberapa komputer yang terhubung ke internet di ruang kontrakannya. Mereka menyewakan komputernya tersebut kepada orang-orang. Baru kemudian dikenal dengan istilah warnet, warung internet atau war-in. Tapi akhirnya sebutan warnet lah yang digunakan masyarakat. Sampai akhirnya pada 20 Mei tahun 2000 dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia lewat pertemuan dan mufakat yang digelar di kantor Dikmenjur. Asosiasi Warnet Indonesia disingkat menjadi AWARI yang diketahui oleh Rudi Rusdiah
namun dinilai kurang transparan oleh para aktivis. Pada tahun 2001, ketuanya diganti menjadi Judith MS, Michael Sugiyardi, dan Abdullah Qoro. Ketua umum yang lama itu, yaitu Rudy Rusdia, mendirikan organisasi baru yang bernama Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika atau APW Komitel atau APW. Bersama Abdullah Qoro, Dr. Naswil Idris, Hani Sumakol, dan Adlin Syah. APW bersifat komersial, bisnis warnet dan pengusaha, sedangkan Awari hanya komunitas warnet saja. Manfaat warnet. Internet adalah jaringan komputer yang bersifat yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Sarana internet tidak mengenal batas-batas geografis suatu negara dan jangkauan informasinya tidak terbatas. Pengguna internet makin banyak karena didukung oleh beberapa sebab, yaitu yang pertama, internet merupakan sarana komunikasi murah. 2. Di dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas. 3. Dengan adanya internet membuka tantangan baru untuk berusaha. 4. Informasi yang ada di internet tanpa batas atau tanpa sensor. 5. Jangkau informasi dan telekomunikasi di internet tanpa batas. Aplikasi internet. Internet dapat digunakan untuk beberapa aplikasi penting. Aplikasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, resource sharing. Sharing file atau data atau program adalah suatu data yang kita punya bisa dibaca oleh atau diakses oleh user atau pengguna komputer lain yang telah terhubung melalui jaringan atau network. Sharing device atau CD drive, hard disk, dan printer adalah penggunaan suatu device bersamaan agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Komunikasi dan informasi. Yang pertama, email atau electronic mail adalah email merupakan metode pengiriman dokumen atau file melalui jaringan internet. Yang kedua, World Wide Web atau WWW adalah merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis resource yang dapat ditampilkan oleh pengguna. File Transfer Protocol atau FTP adalah merupakan suatu cara yang mudah, murah, dan cepat untuk mentransfer file atau arsip data dari server internet ke komputer Anda atau sebaliknya. Melalui program FTP yang disebut dengan FTP Client, pemakai dapat mengatur pertukaran data dengan komputer lain yang berjauhan. Chat adalah suatu fasilitas di mana kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dimanapun dia berada, baik satu orang ataupun banyak orang secara online atau terhubung langsung dan real time. Dan pada saat itu juga, chat ini mirip dengan telepon yang berfasilitas party line, namun kita hanya tinggal mengetik apa yang hendak kita bicarakan. SMS atau Short Message Service ialah fasilitas pengiriman pesan dari internet ke handphone. SMS ini tidak bias dilakukan secara dua arah. WAP atau Wireless Application Protocol ialah fasilitas pengakses internet melalui handphone. WAP ini terbatas hanya untuk website tertentu yang menggunakan protokol yang sama, namun diramalkan protokol ini akan terus berkembang. VoIP atau Voice over Internet Protocol ialah penggunaan telepon melalui internet. VoIP merupakan teknologi penggabungan antara suara dan data. Teleconference ialah seperti yang kita bertemu dengan orang lain untuk bertatap muka, tetapi dipisahkan oleh jarak dan waktu. Teleconference ini merupakan teknologi penggabungan antara suara, data, dan gambar. Mailing list merupakan pengembangan dari email, di mana melalui mailing list ini dapat
membentuk suatu grup tertentu dengan menghubungkan alamat-alamat email orang-orang yang akan bergabung ke dalam mailing list tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.